Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Ella Kusyanti. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang puisi. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri puisi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis puisi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilihlah kata-kata kias. Kemudian, puisi merupakan karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin. Kalau kita memperhatikan sebuah teks puisi, ini bisa dipastikan bahwa kata-kata dalam puisi tersebut adalah kata-kata yang pastinya padat, singkat, kemudian diberi irama. Pada akhir tiap kalimat, jika dibacakan akan menimbulkan irama tersendiri. Kemudian, yang berikutnya adalah ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Tadi singkat, padat, bermakna, dan berirama begitu ya. Dan yang kedua adalah memperhatikan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Maka sebuah puisi tentu saja harus menggunakan pilihan kata yang indah. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai daya imajinasi dan figuratif. Jadi, sebuah puisi itu harus mempunyai daya imajinasi. Misalnya kalau kita membaca sebuah puisi, maka imajinasi kita akan timbul dengan sendirinya. Misalnya, ketika kita membaca puisi tentang keindahan alam, pasti pikiran kita akan berimajinasi ke sana. Misalnya, nyiur melambai, ombak berkejaran, ombak di pasir putih, begitu. Kita akan merasakan keindahan alam yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai rima. Rima itu pengulangan bunyi di akhir kalimat sebuah puisi. Misalnya contoh pada puisi lama itu terikat oleh aturan-aturan. Misalnya bunyi rima akhir barisnya harus A, B, A, B atau A, 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 A. Nah, itulah yang disebut dengan rima atau bunyi akhir baris. Yang berikutnya adalah memperhatikan tipografi. Dengan kata lain, ini adalah perwajahan sebuah puisi. Ada kalanya itu sebuah puisi itu ditulis rata kiri atau rata tengah atau mungkin juga rata kanan. Jadi itu yang disebut dengan tipografi. Jadi dibandingkan dengan karya sastra lainnya seperti prosa dan drama, itu puisi terlihat sekali perwajahannya atau tipografinya. Selanjutnya kita akan membahas jenis dari puisi. Nah, jenis-jenis puisi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan zamannya dan yang kedua berdasarkan isinya. Berdasarkan zamannya itu terbagi 3. Yang pertama puisi lama, yang kedua puisi baru, dan yang ketiga adalah puisi kontemporer. Nah, ketiga puisi inilah yang membedakan ada tidaknya atau tidak terikatnya puisi ini terhadap aturan-aturan. Itu yang membedakan ketiga jenis puisi berdasarkan zamannya. Misalnya pada puisi lama, itu kalau puisi lama itu terikat oleh aturan-aturan.
Misalnya harus terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kemudian satu baris harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian rima akhirnya harus a b atau a begitu. Nah, itulah ciri dari puisi lama. Puisi lama ini contohnya ada mantra, kemudian ada pantun, ada puisi, begitu ya. Kemudian yang kedua atau berikutnya adalah puisi baru. Puisi baru ini tidak terikat oleh aturan. Jadi bebas bentuknya sama dengan puisi kontemporer. Ini juga bebas, tidak terikat oleh aturan. Kemudian berikutnya adalah puisi berdasarkan isinya. Nah, kalau puisi berdasarkan isinya itu terbagi 3 juga. Ada puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi lirik. Kalau puisi naratif ini puisi yang berisi cerita, sedangkan puisi deskriptif itu berupa gambaran, dan puisi lirik adalah yang berbentuk lirik seperti elegi dan ode. Untuk berikutnya ini adalah ada puisi berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Nanti kalian lihat ya, kemudian kalian baca, dan untuk kemudian nanti kalian analisis berdasarkan ciri-ciri puisi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai pengertian puisi, kemudian ciri-ciri puisi, dan jenis-jenis puisi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.